bisa nggak nyambung. Siapa yang dijamin husnul khatimah? Yang dijamin husnul khatimah. Tempo hari sudah saya jelaskan, walaupun mungkin dalam kalimat yang berbeda. Husnul khatimah itu dambaan semua orang, tapi tidak ada satupun yang bisa memastikan menggapai husnul khatimah. Karena apa? Karena husnul khatimah itu bagian dari kematian, sementara kematian manusia tidak ada yang tahu, karena itu semata-mata menjadi ilmu Allah. Itulah yang dijelaskan oleh Allah di akhir surat Luqman atau ayat 34, ayat terakhir dari surat Luqman. Nah, kalau begitu, kalau tidak ada satupun yang bisa memastikan dapat husnul khatimah, padahal itu tiket untuk menggapai ridho Allah dan masuk surga, lalu siapa yang kemudian dijamin? Nah, jawabannya, yang dijamin masuk dalam kelompok husnul khatimah adalah orang-orang yang mau menempuh jalannya. Ya, orang-orang yang mau menempuh jalan menuju husnul khatimah. Nah, ini penting. Siapakah yang dijamin untuk mendapatkan husnul khatimah? Yang dijamin untuk mendapatkan husnul khatimah orang-orang yang menempuh perjalanan menuju husnul khatimah. Untuk ayat ini tempo hari yang saya sampaikan baru kalam hikmahnya, kata mutiaranya, mansaro alad darbi wasola. Siapa yang meniti jalannya maka akan sampai ke tujuannya. Tapi itu harus sungguh-sungguh, sehingga manjada wajada. Itu juga sering didengar. Jangan kebalik, manjada wajada. Jangan ya kebalik itu. Manjada wajada. Ya, tulisannya sama, soalnya Arabnya itu. Kadang-kadang nggak ada barisnya. Jadi manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh akan menemukan apa yang dicari. Siapa yang sungguh-sungguh meniti jalan husnul khatimah, siapa yang sungguh-sungguh meniti jalan husnul khatimah, maka akan memperoleh husnul khatimah. Itu makna dari dua kalam hikmah atau kata mutiara tadi. Nah, ayatnya, nah itu yang penting ya. Ayatnya mungkin saya belum menyampaikan. Itu ada ayat begini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh jihad di jalanku, maka akan aku tunjukkan ya, jalan-jalan menuju yang dicari. Kalau yang dicari husnul khotimah, dan itu betul-betul meniti jalan yang saya tunjukkan, kata Allah, pasti akan menemukannya. Nah, ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, itu Bapak Ibu boleh dibaca, bisa dibaca di surat Al-Ankabut ayat yang terakhir. Al-Ankabut ayat yang terakhir. Yang sudah ketemu boleh dibaca. Enggak, siapa Bu Rahmi? Bu Liyin? Siapa yang sudah ketemu boleh dibaca. Walladzina jahadu fina. Ya Bu, silakan Bu Rahmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innallaha lama'al muhsinin. Artinya? Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Iya. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Iya. Ya. Itu ayat yang menunjukkan bahwa orang yang ingin husnul khotimah, tadi pertanyaannya, siapa yang dijamin memperoleh husnul khotimah? Yang dijamin memperoleh husnul khotimah adalah orang-orang yang menempuh jalan
meniti jalan menuju husnul khatimah. Nah, itu jawaban pertanyaan tadi. Pertanyaan berikutnya, jalan apa saja yang bisa ditempuh oleh seorang muslim untuk menggapai husnul khatimah? Ini sudah saya jelaskan. Ada dua jalan. Ya. Ada dua jalan, tetapi dua jalan itu nanti intinya satu, tapi yang satu nanti tuntasnya terakhir. Ada dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan zikrullah. Nah, itu jalan pertama. Atau dibalik, jalan takwa Allah yang pertama boleh, jalan yang kedua zikrullah boleh. Dibalik juga boleh. Pertama jalan zikrullah, yang kedua adalah jalan takwa Allah. Takwa Allah, takwa kepada Allah. Nah, makanya Pak Koharudin, Pak Sukong, ya, kalau Jumatan pasti kebanyakan mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai wafat kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu orang beragama Islam arti harfiahnya. Tapi arti hakikatnya muslim itu adalah orang yang hatinya bersih, tulus. Seperti ayat illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang tunduk, hati yang tulus. Nah, hati yang bersih itu adalah ya hati yang dibersihkan. Nanti ketemu salah satu tujuan zikir. Salah satu tujuan zikir adalah membersihkan qalbi. Begitu ya. Jadi jalan zikrullah dan jalan taqwallah. Nah, saya untuk pertemuan kali ini masih mau mendalami, memastikan ibu-ibu, bapak-bapak paham betul tentang dahsyatnya zikrullah. Ya, dahsyatnya zikrullah. Nah, ayatnya sudah jelas. Ya. Zikirnya apa untuk bisa husnul khatimah? Zikirnya la ilaha illallah. Itu disebutkan di dalam ayat 19 surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jadi ayat Qur'annya jelas dua-duanya. Satu ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua ayat zikirnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Nanti kedua ayat ini, kedua jalan ini antara jalan takwa dan jalan zikrullah, kedua-duanya ketemu di zikrullah, ya, ketemu nanti. Nah, nanti orean-orean berikutnya. Oleh karena itu ayat tentang zikrullah, kalau mau boleh mengulang kembali tidak apa-apa, biar lebih hafal, dilihat surat Muhammad, karena itu nanti ada kaitannya dengan mengapa zikrullah sama takwallah ketemunya di zikrullah ujungnya, karena di dalam zikrullah itu ada istighfar. Di dalam ayat zikrullah fa'lam annahu la ilaha illallah itu ada perintah istighfar. Sudah ketemu ayat 19 surat Muhammad? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir, ya, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, begini, kalau orang di samping zikir hatinya sudah bersih, nanti akan penjelasan kaitannya zikir membersihkan hati, lalu kemudian istighfarnya menjadi membersihkan dosa. Kalau orang selalu bersih dosa, maka senantiasa dalam takwa. Karena takwa itu arti harfiahnya adalah bersih, menjaga diri dari dosa. Nah, salah satunya tobat dan istighfar.
Nah, gitu kesimpulannya begitu. Nah, maka nanti akan ketemu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda, tapi sebelum sampai ke hadis ini, saya mau mengklarifikasi catatan catatan Bapak Ibu tentang tujuan dan hikmah zikir sudah sampai mana? Sudah semua ya? Ya. Sudah semua ya? Ada. Yang pertama, nah ini tidak boleh hilang. Kalau Memasukkan iman ke hati. Nah, memasukkan iman ke dalam kolbu ini tidak boleh hilang. Jadi yang 11 atau yang 12 nanti termasuk husnul khotimah, itu hendaknya betul-betul melekat dalam benak kita, pikiran kita, hati kita, supaya setiap mau zikir itu ingat apa yang dituju. Ya. Yang dituju, maksud saya tujuan zikir itu apa? Nah, biar semangatnya sesuai. Ya. Karena kalau lupa tujuannya, maka semangatnya akan kendor. Ya. Yang pertama, zikir itu untuk mengisi hati dengan iman atau memasukkan iman ke dalam hati. Ya. Itu petunjuknya ada di mana? Surat Al-Hujurat ayat 14 ya. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Nah, itu menunjukkan bahwa zikir itu adalah proses untuk memasukkan iman ke dalam kolbu. Karena sekali waktu iman itu hanya di mulut saja. Nah, kalau iman hanya di mulut, tidak sampai hati, jatuhnya apa? Syirik. Munafik. Munafik. Syirik ya? Enggak syirik ya? Munafik. Ingat di ayat Al-Baqarah, wa minan nasi, gitu kan? Ayat berapa tuh? Ayat 8 ya? 8, Pak. Ayat 8. Wa minan nasi, dan di antara manusia, mayyakulu, ada yang berkata, amanna billahi wal yaumil akhir, aku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka hatinya tidak beriman. Ya, tidak beriman. Kasih tanda ayat itu, karena nanti pada waktunya kita akan bolak-balik membicarakan ayat tentang munafik. Karena di dalam Al-Baqarah itu manusia dikelompokkan menjadi 3. Ayat 1-5 bicara orang beriman, 6-7 bicara orang kafir, 8-20 bicara orang munafik. Nah, berkaitan dengan zikir nanti, ini yang paling seru adalah kalau orang malas zikir jadinya munafik. Nah, kalau jadi munafik ujungnya fasik. Kalau fasik banyak dosa, ujungnya kemana? Nah, itu dia ya, itu dia. Makanya nanti jalan husnul khotimah ada 2, ada jalan zikir, ada jalan takwa, tapi ujung-ujungnya satu, yaitu zikrullah. Nah, ini penjelasannya penting. Kembali tadi mengisi kolbu dengan iman atau memasukkan iman ke dalam hati, itulah tujuan atau hikmah zikrullah yang pertama. Menyimpang sedikit, nanti akan diulang lagi. Kalau mulutnya iman, seperti yang dikatakan oleh ayat 14 itu, qalatil a'rabu amanna, tetapi belum iman hatinya, maka jatuhnya menjadi munafik. Seperti yang disebutkan di dalam ayat 8 surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Itu satu. Yang kedua, hati sudah berisi iman, tetapi kalau tidak diperbarui bisa usang. Kalau usang, ujungnya rusak. Kalau imannya rusak, amalnya pasti rusak. Karena amal seseorang, baik buruk, itu tergantung imannya. Iman adanya di hati, maka nanti akan ada ungkapan tergantung hatinya. Begitu ya, tergantung hatinya.
Oleh karena itu, walaupun iman sudah ada di hati, tapi kalau dibiarkan terus tidak diperbarui akan menjadi usang. Lama-lama menjadi rusak. Kalau imannya rusak, imannya lemah, imannya tipis, maka semangat ibadahnya akan menipis. Maka kalau ada pertanyaan, gimana ya caranya istiqomah? Kalau sedang istiqomah itu enak banget baca Quran, enak tenang istiqomah. Tapi caranya gimana istiqomah? Nah, di sini jawabannya. Amal itu tergantung imannya. Maka kalau ingin istiqomah amalnya, stabilitaskan dulu imannya. Cara menstabilkan iman dengan zikrullah. Di sini jihadnya. Jihadnya adalah pada zikrullah. Kalau orang berani jihad menyisihkan waktu betul-betul, menyisakan waktu, bukan menggunakan waktu sisa, tapi betul-betul menyisihkan waktu untuk zikrullah, insya Allah imannya akan stabil. Kalau iman stabil, pasti semangat ibadahnya stabil. Nah, begitu. Jadi makanya Rasul bersabda, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbaruilah selalu iman kalian dengan cara apa? Dengan cara banyak berzikir la ilaha illallah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Nah, ini yang tempoh hari rasanya membersihkan hati. Membersihkan kolbu, membersihkan hati. Nah, itu ada hadis. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan bisa dibaca, Bu? Bisa. Saya. Nah, itu hadis ini penting. Hadis ini penting. Maka sengaja saya tuliskan. Itu hadis yang ke-6067. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Itu tercantum di dalam kitab Jami'ul Ahadis, karya Imam As-Suyuti. Apa kata Nabi? Inna likulli syai'in siqalah. Bahwa sesungguhnya segala yang kotor itu ada pembersihnya. Wa inna siqalatal qulub dzikrullah. Sesungguhnya pembersih kolbu itu satu-satunya adalah zikir kepada Allah, zikrullah. Nah, setiap kali disebut zikrullah maka ingat yang utama la ilaha illallah. Hadis yang lain termasuk hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, salah satunya tercantum di dalam kitab Syu'abul Iman namanya. Syu'abul Iman itu kitab tipis tapi isinya lengkap tentang cabang-cabang iman. Sabda Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una su'batan. Iman itu ada 77 cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Nah, itu salah satu. Nah, kata Nabi dalam hadis yang bisa Ibu baca di tayangan itu, segala sesuatu itu bisa kotor dan kotornya kolbu, pembersihnya adalah zikrullah. Wa ma min syai'in, itu yang paling penting. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ujungnya nanti zikrullah. Wa ma min syai'in anja min azabillah min zikrillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menyelamatkan manusia melebihi zikrullah. Zikrullah lah yang hakikatnya paling menyelamatkan manusia. Amalan yang paling menyelamatkan manusia adalah zikrullah. Sampai-sampai walau antadriba bisaifika hatta yaqti. Sampai-sampai jihad perang membela agama Allah pun itu masih kalah dengan zikrullah. Nah, bagaimana penjelasannya nanti saya jelaskan. Walaupun orang berperang sampai pedangnya patah-patah menghantam musuh, itu masih nilainya lebih tinggi dari zikrullah.
Nah, kenapa begitu? Nah, pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan bahwa amal yang paling menyelamatkan manusia itu adalah zikrullah, karena zikrullah itu fungsinya membersihkan kolbu. Ah, gitu. Salah satunya. Kalau hatinya bersih, maka begitu. Kalau hatinya bersih, maka pikirannya akan bersih, ucapannya akan bersih, tindakannya akan bersih. Nah, begitu. Sebaliknya, kalau hatinya kotor, maka pikirannya akan ikut kotor, ucapannya akan kotor, apalagi tindakannya juga akan kotor. Nah, itulah yang kemudian nanti disebut sebagai al-fasikun, orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Orang yang banyak dosa. Orang yang produktif dalam hal memproduksi dosa. Ya, produktif sekali amalan dosanya karena apa? Karena itu tadi, amal manusia tergantung hatinya. Kalau hatinya kotor, maka pikirannya kotor, prasangkanya kotor, ucapannya kotor, tindakannya kotor. Nah, itulah menjadi dosa, dan ujungnya Al-Quran menyatakan menjadi al-fasikun. Sebelum al-fasikun, nanti ada sebutan al-munafikun. Al-munafikun. Nah, saya belum lanjut, tetapi ke yang keempat dulu. Yang keempat, tujuan zikir apa yang Ibu catat di situ? Menghilangkan kefasikan dan kemunafikan. Kemunafikan, betul. Mengikis kemunafikan dan kefasikan. Nah, itu urutan yang keempat. Karena zikir itu membersihkan kolbu, nah nanti kalau kolbunya bersih, tidak akan menjadi fasik, tidak akan menjadi munafik. Kalau tidak munafik, tidak akan menjadi fasik. Nah, karena bibit atau penyebab kefasikan itu adalah kemunafikan. Saya mau urut dulu sampai terakhir supaya ibu-ibu lebih jelas. Yang kelima apa? Menenangkan hati. Menenangkan hati, ya, menenangkan hati. Nanti pembahasan kita ada di poin 4 itu, lebih mendalamnya di situ nanti. Menenangkan hati itu jelas. Yang keenam, Melembutkan hati. meneguhkan hati. Ibu, Bapak kasih catatan yang keenam itu, yang kelima maaf, menenangkan kolbu itu nanti ada hubungannya dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu kasih catatan dulu. Yang keenam mengkhusyukkan kolbu. Melembutkan hati. Nah, kalau hatinya lembut, maka gampang mendapatkan nasihat kebaikan. Nah, sebaliknya kalau hatinya keras, susah diberitahu. Mendingan yang memberitahu tidak bosan. Kalau yang memberitahu bosan, Masya Allah. Berarti tidak akan ada orang yang nasihati. Padahal manusia itu suka lupa, suka salah. Bagaimana kalau tidak ada nasihat yang baik? Nah, itu yang keberapa? Keenam. Yang ketujuh, mengkhusyukkan hati. Mengkhusyukkan hati. Nah, kalau mengkhusyukkan hati, berarti khusyuk itu tempatnya ada di hati. Nah, kira-kira nih, ini pertanyaan menyegarkan ilmunya. Kalau ingat khusyuk, ingat apa? Salat. Ya, salat. Apa kaitannya zikir yang kemudian mengkhusyukkan hati dengan salat? Ya biar khusyuk. Biar khusyuk. Nah, kenapa biar khusyuk? Diterima salat kita. Ingat qad aflahal mu'minun, gitu kan? Ya, beruntunglah orang-orang beriman. Orang beriman yang beruntung itu orang beriman yang bagaimana? Yang imannya sampai mengantarkan sholat khusyuk. Bukan iman sembarang iman. Nah, begitu ya. Karena ada iman yang ukurannya hanya 1 butir debu. Nah, kalau itu belum tentu bisa mengantarkan sholat khusyuk, bisa kalah dengan yang lain-lain. Termasuk buktinya apa? Maaf ya, saya sholat sebentar, dan itu sebentar beneran. Nah, itu salah satu indikatornya.
itu namanya sholat dengan waktu sisa, bukan menyempat-nyempatkan untuk sholat. Ya, itu nanti ke sana. Jadi zikir itu tujuan atau hikmahnya yang ke berapa? 7, mengkhusyukkan kolbu. Kalau kolbunya khusyuk karena hatinya bersih, maka sholatnya akan khusyuk. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kaitannya sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu sholat level berapa? Per 3 ya. Hah? 3 ya. Level 3 itu pertolongan. Level 4. Nah, level 4 itu sholat yang sudah mendekati puncak, bahkan syarat untuk puncak yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 44, 45, 46. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah, itulah sholat yang khusyuk itu, sholat yang di dalam sholat itu orang yang sholat merasa sedang menghadap Allah. Nah, itu yang disebut pembinaan muraqabah. Membangkitkan benih-benih, menguatkan, menyuburkan keyakinan kuat dalam hati bahwa manusia itu hidupnya selalu diawasi, dilihat, dan dinilai Allah. Nah, kalau sudah begitu, maka nanti langkah-langkahnya akan dibimbing. Indikatornya apa? Sholat sudah level 4. Indikatornya kalau mau mengatakan sesuatu, dia ingat kata-kata saya ini boleh apa tidak oleh Allah. Nah, gitu. Kalau akan melangkahkan kaki pergi ke satu tempat, langkah saya ini diridhoi apa tidak oleh Allah. Nah, di situ nanti pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Maka kita pernah bicara menjaga ilmu, menikmati amal. Nah, gitu kan? Menjaga ilmu, menikmati amal. Nah, caranya menjaga ilmu diamalkan, kalau orang beramal dikawal dengan ilmu, semangatnya akan terus. Nah, salah satunya dalam rangka muraqabah. Jadi, kalau sholat itu khusyuk, dan sholat khusyuk itu kalau hatinya khusyuk, hati khusyuk itu adalah kalau zikirnya mantap, maka akan menjadi sholat yang level 4. Betul ya? Sampai di situ? Ibu-ibu jangan bingung, saya pelan-pelan ini soalnya. Boleh nyala Pak Yusuf. Boleh nyala. Ya, boleh. Tapi sholat itu khusyuk itu enggak kadang-kadang hilang, kadang-kadang kusuk gitu. Lah iya, lah makanya itulah makanya sulit kan? Ya, makanya ada ungkapan sholat itu mudah, yang sulit khusyuknya. Zikir itu mudah, yang sulit istiqomahnya. Sedekah juga mudah, yang sulit ikhlasnya, kan gitu. Kesulitan-kesulitan itulah muaranya satu. Ada hawa nafsu dan itu perlu jihad. Balik lagi ke ayat tadi, wallazina jahadu fina. Itu termasuk ayat jihad. Dan jihad yang utama adalah berkaitan dengan zikir. Ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Itu berarti kita memang masih manusia. Kalau sudah malaikat, nggak begitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah ya? Jadi itu rentetannya ke sana. Ya. Rentetannya ke sana. Panjang itu. Yang ke berapa? Membuktikan kecintaan Allah kepada Allah. Yang ke-8 ya? 8. Yang ke-8. Itu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kenapa Allah menyuruh supaya zikirnya banyak? Orang kalau cinta itu selalu ingat, menyebut-nyebut, tidak pernah lupa. Maka barang siapa yang banyak zikrullah berarti dia menyintai Allah. Tapi kalau orang pelit zikrullah, dia gampang melupakan Allah. Nah, begitu. Maka untuk membuktikan kecintaan kepada Allah, itu banyak zikir. Nah, kalau sudah terbukti kecintaannya kepada Allah, Allah akan memberikan cintanya kepada orang yang mencintai Allah. Kalau Allah sudah menyintai hambanya, apa yang tidak diberikan? Orang saja, manusia saja yang penuh keterbatasan, orang tua misalnya yang sering saya berikan contoh, kalau sudah karena menyintai anaknya, apapun diberikan. Apapun diberikan. Itu karena faktor kecintaan orang tua kepada anak. Pendek kata, boleh terjadi kalau makannya hanya 1 sendok, 1 piring, yang penting anak makan, walaupun ibu bapaknya mungkin dibelain tidak makan. Nah, itu sampai segitu. Karena apa? Itu karena kecintaannya kepada anak. Nah,
Manusia yang cinta anaknya saja yang banyak keterbatasan bisa memberikan segala-galanya, apalagi Allah. Kalau sudah cinta kepada manusia, karena manusianya menyintai Allah, dibuktikan dengan banyak berzikir, apa yang tidak selesai? Itu adalah tujuan dan hikmah zikir yang ke-8. Yang ke-8. Poin-poinnya dulu. Yang ke-9. Ampunan dan pahala. Yang ke-9 itu ya. Ampunan dan pahala. Memperbesar pahala amal sekaligus memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau orang diampuni Allah berarti dia menjadi orang yang bersih. Ya, orang yang bersih. Orang yang bersih itu arti bahasa. Jadi kata wako yaki wikoyatan, takwa itu juga salah satu maknanya adalah orang yang menjaga diri dari dosa. Berarti apa? Berarti orang itu selalu bersih. Ini juga lah kaitannya kenapa tadi saya katakan jalan husnul khotimah ada dua, jalan zikir dan jalan takwa, tapi ujungnya hakikatnya satu, yaitu zikrullah. Karena zikrullah lah yang akan kemudian menjadikan seseorang bersih, dan itu adalah makna salah satu dari makna kata takwa. Mendapatkan ampunan sekaligus memperbesar pahalanya. Sebelum sampai ke yaumul hisab dan mizan, kan nanti itu materinya entah kapan, entah 2-3 kali pertemuan lagi atau kapan. Nah, kalau orang bersih dosanya karena mendapatkan ampunan Allah, lalu pahalanya ditambah, kira-kira kalau dihisab mana yang paling berat? Hisabnya nanti berarti yang berat timbangan amal apa? Amal baik pasti. Amal baik. Pasti amal baik yang lebih berat. Karena apa? Dosanya diampuni kosong. Sementara pahalanya ditambah. Jumplangnya luar biasa. Ya. Bisa 90 derajat itu jumplangnya itu. Nah, itulah dahsyatnya zikrullah. Maka sayang sekali ucapan yang sudah hafal dan sudah terbiasa hanya gara-gara kemalasan maka tidak istiqomah. Padahal ucapannya gampang, la ilaha illallah. Apalagi kalau ibu-ibu ingat ada hadis Nabi. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, dan ini hadis ini rada jarang disebut. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berbahagia, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Biasanya kalau syafaat Nabi itu hanya dikaitkan dengan sholawat, dan itu benar. Tetapi ternyata ada hadis lain. Siapakah yang berbahagia dengan syafaat dan pertolonganmu kelak di hari kiamat? Ternyata Rasulullah SAW menjawab, man qala la ilaha illallah. Siapa yang hatinya ikhlas, hatinya tulus, betul-betul mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memperbanyak zikir, itulah yang mendapatkan syafaatku, syafaatku di hari kiamat. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa Nabi menyatakan bahwa orang yang akan mendapatkan syafaat pertolongannya orang yang banyak zikrullah la ilaha illallah? Nah, ini pertanyaan kelas tinggi ini. Ini pertanyaan level tinggi. Mengapa Rasulullah SAW sampai bersabda bahwa orang yang berbahagia akan berbahagia mendapatkan syafaatnya, syafaat beliau kelak di hari kiamat adalah orang yang banyak zikrullah? Mengapa demikian? Ada yang mencoba jawab? Salah benar jadi ilmu, karena kalau benar kita ikuti, kalau salah kita betulkan sehingga dapat ilmu. Karena dengan Apa kira-kira? la ilaha illallah, maka yang bersangkutan akan dicintai sama Allah. Iya, itu jelas. Tapi kalau kenapa mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Kalau dicintai Allah jelas. Sehingga segala-galanya akan diberikan. Ini berkaitan dengan syafaat. Rasul berjanji, pokoknya kalau umatku membaca banyak zikir la ilaha illallah akan mendapatkan syafaatku. Kira-kira kalau bahasanya orang sekarang, apapun yang terjadi akan saya belain, kira-kira begitu.
Karena Dengan yang bersangkutan saya izin dicintai coba. Allah, otomatis Rasul juga mencintainya. Ya, coba untuk menjawab pertanyaan Coba, itu. Ustaz. Untuk menjawab pertanyaan itu, Ibu Bapak baca ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Iya. Al-Kahfi. Gitu ya, surat Al-Kahfi. Karena apa Rasul? Karena apa Rasul bersabda seperti itu? Karena orang yang banyak zikrullah berarti orang yang menyambut dakwah utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah utama Nabi adalah tauhid. Nah, gitu kan? Dakwah utama Nabi adalah tauhid. Itulah sebabnya selama 13 tahun di Makkah, banyak ayat-ayat Al-Quran itu kebanyakan yang diturunkan adalah tentang akidah dan keimanan. Nah, begitu. Nah, ayat terakhir kan begitu. Ayat terakhir surat Al-Kahfi itu ayat berapa? 110 ya? 110. Coba boleh dibaca supaya menjadi ilmu untuk menjawab pertanyaan tadi. Kenapa Rasulullah SAW sampai bersabda, orang yang paling bahagia kelak di hari kiamat dengan syafaat Nabi antara lain adalah orang yang banyak zikrullah. Nah, rupanya karena orang yang banyak zikrullah itu berarti dia menyambut dakwah utama Rasulullah SAW, yaitu dakwah Nabi yang utama adalah tauhid, membebaskan dari kekafiran dan kemusyrikan. Ayatnya itu ya, ayat terakhir surat Al-Kahfi. Boleh dibaca? Ya, boleh dibaca, Pak. Boleh. 110, Ustaz. Betul. Ya. Ayat terakhir 110 ya. Ya, 110. Boleh saya, Ustaz? Ya, silakan Ibu. Bu Aisyah, Bu Jamal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ana basarum mislukum. Mulai dari Kulnya ditinggal. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholihan. Amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Coba artinya. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu ada Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan jangan mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Baik, nah, itu perhatikan tulisan teks Arabnya, ayatnya. Qul innama ana basyarum mislukum. Muhammad, berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya, saya ini manusia biasa seperti kalian, hanya saja saya mendapatkan wahyu. Nah, karena mendapatkan wahyu itulah beliau menjadi seorang rasul. Betul ya? Nah, karena seorang rasul, maka ajarannya wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, ajarannya apa yang utama? Mengesakan Allah. Ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu itu hanyalah Tuhan yang Maha Esa, itu sama dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya orang yang banyak zikir la ilaha illallah itu adalah orang yang nantinya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kelak di hari akhirat,
Karena apa? Berarti dia menyambut dakwah utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu jawabannya. Yang ke-9 tadi memperbanyak pahala dan juga menghapus dosa, mendapatkan maghfirah. Itu hikmah atau tujuan zikir yang ke-9 ya. Yang ke-9. Nah, yang ke-10 itu memperoleh kabar gembira surga saat sakaratul maut. Betul ya? Ya. Itu nomor itu yang ke-10. Yang ke-10 disebutkan di dalam surat Fussilat ayat 30 dan 31. Nah topnya tujuan akhirnya adalah husnul khotimah. Ya, husnul khotimah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena apa dia disebut jiwa yang tenang? Karena dua hal. Ya, karena dua hal. Yang pertama, memang orang yang sakaratul maut itu orang yang tenang. Tenangnya karena apa? Karena dua hal. Karena hatinya memang tenang. Nah, tadi yang saya minta Ibu berikan catatan, tujuan zikir yang keberapa tadi? Menenangkan kolbu tadi. Yang ke-6 ya? 5. Hah? 5 Menenangkan kolbu. 5. Menenang hati kelima. 5 Pak. Ya, menenangkan hati, tenang ya, itu yang ke-5. Jadi, di situ perhatikan alladzina amanu wa tatma'innu. Nah, kalimatnya betul-betul persis. Orang-orang beriman dan hatinya tenang. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ya, orang-orang beriman yang hatinya tenang karena zikrullah. Allah. Jadi yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kalau begitu berarti jiwanya siapa ini? Yang berzikir. Jiwa orang beriman yang berzikir. Nah, gitu ya. Yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, berarti kenapa dipanggil seperti itu? Karena memang saat sakaratul maut itu jiwanya tenang. Kenapa jiwanya tenang? Karena memang dia sudah biasa zikir. Sebab orang yang istiqomah zikir itu hatinya ditenangkan oleh Allah. Bukan manusia yang menenangkan, tapi Allah yang menggenggam kolbu. Gitu. Jadi kalau orang banyak berzikir la ilaha illallah, hatinya tenang, itu adalah yang memberikan ketenangan adalah Allah. Disebut di ayat berapa Allah memberikan ketenangan kepada hati orang beriman itu? 27, 20. Tidak, itu kalau 28 itu pernyataan gini. 28 Ar-Ra'du itu pernyataan adalah orang beriman itu hatinya tenang karena zikrullah. Itu pernyataannya di Ar-Ra'du 28. Tapi bahwa ketenangan itu yang memberikan Allah, nah itu disebut di dalam ayat wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, Ibu Bapak lihat cek di surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah. Surat berapa? Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Ibu Bapak boleh dibuka surat Al-Fatihnya. Surat ke-48 ayat 1 ya Pak Ustadz. Nah, ayat satunya inna fatahna laka fatham mubina. Nah, ayat keempat, gitu, ayat keempat itu yang menyatakan Allah lah. Bu Yuyun coba ketenangan ya. Baca ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina, liyazdadu'u, liyazdadu'u imanan. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina fi qulubil mu'minina liyazdadu'u imanan. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu'u imanan. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu'u imanan. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu'u
imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan